Shalom saudara, saya bersyukur kita berjumpa lagi dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini itu semua karena kebaikan Tuhan. Hari ini kami siap untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Engkau berkati hati kami untuk siap ditaburi oleh benih firman Tuhan. Dan kiranya benih itu boleh bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini terdapat di dalam Amsal 13 ayat 3. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya, siapa lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Saudara, ayat ini ditulis oleh Salomo, seorang raja yang terkenal karena hikmat serta banyaknya pengalaman hidupnya. Dia bukan hanya memimpin bangsa yang besar, tapi ia juga menyaksikan secara langsung bagaimana perkataan mampu membangun maupun meruntuhkan kehidupan seseorang. Karena pada masa itu, perkataan memiliki makna dan bobot yang sangat besar, seperti ucapan seorang raja, pemimpin, atau orang tua yang seringkali menentukan arah dan masa depan seseorang. Oleh sebab itu, Salomo dengan tegas menekankan bahwa menjaga mulut sama dengan menjaga kehidupan. Ia paham bahwa banyak orang jatuh bukan karena kesalahan yang besar, melainkan karena perkataan yang terucap tanpa pertimbangan dan hikmat. Dan perkataan inilah yang seringkali tidak dijaga, yang dapat melukai hati, merusak hubungan, dan membawa dampak yang panjang. Contohnya, ucapan yang lahir dari emosi, dari marah, candaan yang berlebihan yang melukai hati orang, serta juga hal-hal perkataan yang membela diri sendiri walaupun kita tahu bahwa kita salah. Saudara, hal-hal tersebut seringkali meninggalkan luka yang sulit untuk disembuhkan. Namun sebaliknya, ketika kita mampu untuk menahan diri dan memilih diam pada waktu yang tepat, itu merupakan wujud hikmat yang mampu menjaga kita dan memelihara kehidupan. Saudara, menjaga mulut atau bibir bukan berarti kita takut berbicara, tapi kita tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Dan orang berhikmat itu memahami bahwa tidak semua kebenaran harus diucapkan saat itu juga, dan tidak semua emosi perlu disuarakan. Dan orang berhikmat juga tidak asal bicara saat emosi, tapi dia memberikan waktu, memberikan ruang agar Tuhan menuntun perkataannya. Dengan begitu kata-kata yang keluar bukan untuk melukai, tapi untuk membangun. Saudara, dari perenungan hari ini, marilah kita mengingat bahwa ketika kita menjaga mulut di hadapan Tuhan, kita sedang menjaga hidup kita sendiri. Dan perkataan yang dijaga dengan baik itu akan membawa damai, memulihkan hubungan, menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita untuk semakin berhati-hati dalam bicara, sehingga setiap perkataan kita, nama Tuhan dimuliakan dan hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat perenungan firman Tuhan hari ini, mengingatkan kami untuk boleh menjaga hati, agar kehidupan kami boleh memancarkan kehidupan yang menjadi berkat di tengah saudara-saudara seiman kami. Mampukanlah kami Tuhan, kiranya perkataan kami oleh lidah atau bibir kami itu boleh membawa berkat, boleh membawa orang-orang semakin mengenal dan semakin diberkati hidupnya melalui kehidupan kami. Inilah doa kami. Dan nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.